sampai hamin sehari UTBK nih aku makin nge-push gitu kan belajarnya gitu. Kayak pokoknya aku harus lulus di akuntansi, aku harus lulus gitu, benar-benar segitu tekadnya gitu. Ya udah, emang dari jauh hari kita harus belajar sih kalau untuk UTBK ini gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Podcast Bakti 2024. Hello Rangers, gimana nih kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada udah gak sabar dong ya dengerin podcast dari kami. Jadi kali ini kami bakalan ngebahas serba-serbi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sebelumnya, kenalin aku Gina Hafizah yang biasa dipanggil Nana. Aku dari jurusan Manajemen Pemasaran Angkatan 22. Kebetulan banget nih sekarang aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Nah, sekarang aku juga bawa partner nih. Rinda, boleh perkenalkan namanya? Baik, kenalin nama aku Rindatul Aisyah, biasa dipanggil Rinda, dari jurusan Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian Angkatan 23. Nah, di sini kita juga kedatangan narasumber-narasumber kece nih dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kepada Kak, boleh perkenalkan dirinya? Halo Rangers, kenalin aku Rani Gusrifa, biasa dipanggil Rani, dari jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Angkatan 2022. Halo Rangers, sebelumnya kenalin, nama aku Fairuz Asila, boleh dipanggil Fairuz atau Fai. Aku sendiri dari jurusan Manajemen Angkatan 2023, dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Oke, Kak Rani dan Kak Fei. Jadi, untuk seleksi PTN ini kan kita memiliki 3 jalur untuk masuknya. Nah, ada jalur SNBT, SNBP, dan jalur mandiri. Untuk Kak Rani dan Kak Fei, kalau boleh tahu masuknya dari jalur apa sih? Nah, aku dulu ya. Nah, jadi aku kan angkatan 22 nih. Nah, waktu itu namanya itu SBMPTN. Kalau sekarang kan udah diganti istilah ya sama SNBT. Jadi aku lulus jalur SNBT itu. Nah, kalau Fai sendiri, Fai juga sama kayak Rani, lulus dari jalur SNBT. Jadi Kak Rani sama Kak Fei ini sama-sama jalur SNBT ya. Nah, kan ada kita nih milih jurusannya tuh ada pilihan satu dan pilihan keduanya. Nah, jurusan Kak Fei sama Kak Rani ini pada pilihan berapa sih jurusannya gitu? Kalau aku milih akuntansi itu jurusan pertama ya, karena memang aku pas SMA itu nargetin aku mau kuliah di jurusan akuntansi. Jadi memang akuntansi ini aku taruh di pilihan pertama, dan alhamdulillah aku lulus di pilihan pertama ini. Fai juga sama, Fai alhamdulillah juga lulus di manajemen, dimana manajemen itu juga pilihan pertama Fai di SNBT. Keren banget. Jadi Kak Rani apa sih yang ngambil jurusan, kenapa sih ngambil jurusan ini, terus mengapa pilih UNAD gitu? Kenapa aku ambil jurusan akuntansi ya? Oke, sedikit cerita. Aku dulu pas SMA tuh siswa dari kelas MIPA ya. Terus kenapa sih aku linjur? Kenapa aku ambil akuntansi gitu? Karena pas SMA dulu aku mikir aku pengen kuliah di jurusan apa ya nantinya. Kita kan kuliah itu tujuannya mendapatkan pekerjaan yang bagus ya. Nah, setelah aku riset gitu ya, terus aku kayak nemuin nih akuntansi ini prospek kerjanya cukup bagus ya, lumayan bagus gitu ya. Nah, terus aku riset lagi akuntansi ini belajar apa sih, kayak gimana sih prospek kerja ke depannya gitu. Nah, menurut aku sih karena aku di IPA jadi kayak udah biasa lah ya sama angka-angka. Nah, jadi di akuntansi aku ngerasa kayaknya aku cocok kok di akuntansi, walaupun aku sebelumnya belum pernah belajar akuntansi gitu ya. Terus ya udah aku pilih akuntansi gitu, dan emang alasan pertamanya itu prospek kerja ke depannya. Karena akuntansi prospek kerjanya itu luas, karena setiap sektor itu pasti membutuhkan akuntansi gitu. Terus akuntansi ini juga bukan cuman di bidang akuntansi atau jadi akuntan doang gitu ya. Kita juga belajar tentang perpajakan gitu kan. Nah, jadi kayak kita bisa juga kok bekerja di kantor pajak atau di perusahaan-perusahaan yang perusahaan apapun jenisnya pasti butuh kok gitu yang dari jurusan akuntansi gitu. Karena itu sih. Kalau Fai sendiri, long short story, kenapa Fai milih jurusan manajemen? Sebelumnya tuh manajemen sebenarnya pas SMA ya bukan kayak tujuan utama. Kayak sebelumnya udah pengennya tuh HI sebenarnya. Tapi HI udah enggak lagi deh gitu. Terus maunya Ilkom. Nah, habis Ilkom terus maunya ekonomi. Nah, pada akhirnya Fai maunya manajemen karena apa? Karena setelah diskusi juga sama keluarga, di bimbingan juga di les gitu kan. Fai juga kepo nih, sama kayak Kak Rani, riset-riset dulu juga manajemen ini kerjanya bakal kayak gimana, prospeknya bakal kayak gimana, dan alhasil
setelah Faye lihat gitu kan, manajemen ini kayak lumayan fleksibel gitu loh Kak. Kalau buat kerja kita bisa ke sektor mana aja yang kayak cocok sama skill kita gitu kan. Dan Faye ngerasa cocok di manajemen. Dan akhirnya Faye memutuskan untuk udah deh fix ini kayaknya aku pengennya manajemen nih gitu. Jadi yaudah deh sekarang Faye udah di manajemen. Kak Faye kan angkatan 2023 ya? Iya benar. Nah, setahu kakak tuh berapa sih skor rata-rata nilai SNBP untuk masuk ke Universitas Andalas? Nah kalau aku kan jalur SNBT ya. Kalau SNBP aku sempet sih kemarin lihat-lihat gitu dari beberapa website yang biasa ngerata-ratain skor buat universitas gitu kan. Nah kalau untuk manajemen sendiri yang dari Faye lihat itu dari beberapa website gitu rata-rata nilai itu sama sekitar 92,88. Ada juga sih beberapa website yang 92,77. Jadi mungkin kesimpulannya di atas 90 rata-ratanya gitu sih Kak. Gitu ya. Ya lumayan sih Kak. Terus berapa sih skor UTBK biar bisa masuk Fakultas Ekonomi Bisnis di Universitas Andalas ini? Kalau untuk manajemen ya Kak, kalau Faye yang dari tahun Faye itu kan Faye juga riset dulu juga. Yang waktu tahun lalu itu Faye lihat-lihat tuh sekitar ada berapa website yang 570. Kalau di LAS itu kan agak ditinggiin jadi 590 gitu kan. Mungkin untuk sekarang nggak jauh beda gitu ya Kak. Kalau untuk skor UTBK Faye sendiri itu kemarin Faye alhamdulillah dapatnya 635. Segitu sih Kak. Tinggi ya. Iya alhamdulillah. Kalau kan kakak nih jalur SMBT kan, nah gimana nih persiapan kakak sebelum ujian UTBK nih? Pasti kan kayak sangat apa gitu kan? Gimana nih persiapannya? Nah, aku dulu ya. Persiapan aku untuk UTBK karena sebelumnya aku di kelas MIPA. Nah, jadi aku kayak emang pas di tahun aku tuh kan masih ada tuh TPA, TPS. Jadi aku harus belajar sejarah, geografi, segala macamnya kan. Nah, itu tuh kan emang kayak belajar dari nol. Nah, karena aku tahu aku ketinggalan jauh nih daripada anak-anak yang emang udah IPS dulunya gitu ya. Ya, jadi aku emang dari Hamin jauh beberapa bulan, aku udah beli buku yang tebal itu ya buat UTBK. Aku udah mulai belajar sendiri gitu kan. Disambilin juga nih belajar di sekolah tentang IPA, tapi kita malah belajar juga di rumah tentang IPS gitu kan. Ya, kadang kayak pusing dikit ya, tapi dikit aja nggak apa-apa. Oke. Nah terus ya udah aku belajar gitu kan. Terus sampai Hamin sehari UTBK nih, aku makin nge-push gitu kan belajarnya gitu. Kayak pokoknya aku harus lulus di akuntansi, aku harus lulus gitu. Benar-benar segitu tekadnya gitu. Ya udah, emang dari jauh hari kita harus belajar sih kalau untuk UTBK ini gitu. Kalau Faye sendiri ya Kak, kan kemarin tuh Faye alhamdulillahnya juga masuk siswa eligible. Jadi kan Faye masuknya juga manajemen gitu kan. Jadi sebenarnya emang bener sih, dimana SNBP tuh kayak kita nggak bonus tapi kita tetap belajar buat UTBK gitu kan. Selagi nunggu buat pengumuman SNBP itu Faye emang nggak belajar sama sekali buat UTBK. Jadi kayak yang lewat di FYP aja atau di YouTube aja gitu kan, kayak nggak belajar banget gitu kan. Pas hasilnya Faye belum rezeki di SNBP kan, akhirnya mulailah fokus ke UTBK, SNBT kan gitu. Jadi cara Faye buat belajar tuh, kalau bedanya Faye sama Kak Rani kan itu transisinya dia dari IPA ke pelajaran yang IPS gitu kan. Iya. Kalau Faye, dimana yang kami awalnya udah belajar kayak yang gitu, adanya TPA, TPS gitu, the les kan. Nah, berubah nih karena ada perubahan sistem ujian masuk SNBT kan, ada PK, ada PM. Jadi Faye adaptasi dulu sama apa sih PM ini tentang apa gitu kan, PK ini tentang apa gitu. Awalnya tuh kayak nilainya tuh anjlok banget sampai kita ngerti gimana sih sebenarnya PM PK nih gitu kan. Nah, abis udah ngerti itu Faye belajar lah di les gitu kan. Nggak cuma di les sih, Faye juga belajar di buku juga. Terus Faye juga belajar di YouTube. Kayaknya semua orang kenal sih nama YouTube-nya Private Alpha Is. Nah, iya. Ya kan semua orang kenal gitu karena cara dia nyampein tuh bagus dan simple gitu kan. Nah, tapi bedanya Faye Hamin 3, Hamin 2 SNBT itu Faye udah berhenti belajar. Jadi Faye maunya kayak fresh, ya udah usahakan, ya udah kita ujian terus terima hasilnya lagi gitu. Kita aja sih. Iya, beda sistem belajar. Kalau aku makin mendekati UTBK makin aku push. Ya.
Jadi gimana nih rasanya pas pertama kali masuk Unan, gimana nih rasanya pas, gue udah jadi mahasiswa nih gitu. Rasanya. Aku dulu. Iya, Oke, nggak apa-apa. aku dulu ya. Karena Unan ini salah satu kampus impian aku ya, dan akuntansi ini emang benar-benar aku pengen tekatin buat masuk itu, buat lulus di akuntansi. Dan alhamdulillah aku keterima nih di akuntansi Unan. Rasanya kayak, jangan ditanya, seneng sekali gitu kan. Kayak misalnya nih pas pengumuman kelulusan UTBK tuh kan kalau lulus tuh warna biru ya, kalau yang nggak lulus warna merah. Udah jelas-jelas tuh kotaknya warna biru, tapi aku kayak masih, ini beneran aku lulus. Aku liatin kan ke orang tua aku, ini beneran aku lulus atau ada nggak sih kata tidak nyempil di situ gitu, kayak ini beneran nih. Kayak senang tapi kayak masih apa ya, masih shock gitu, terlalu senang lah intinya gitu kan. Terus sampai udah akui sama orang-orang kan kayak, iya itu beneran lulus, baru aku kayak nangis gitu. Jadi awalnya tuh aku kaget, wah iya beneran aku lulus ya gitu, karena saking senangnya. Baru setelah itu aku nangis karena udah dibilang sama orang-orang, iya bener lulus kok gitu. Takutnya ya kan kita terlalu berharap kita untuk lulus nih, tuh ada nyempil kata tidak tapi malah nggak kebaca gitu. Makanya aku harus diyakinin dulu sama orang-orang gitu. Senangnya luar biasa sih, serius. Kalau Fai sendiri lebih ke nggak nyangka juga sih Kak, kayak sama banget sama Kak Rani, kayak nyari kata tidak itu di mana ya gitu kan. Kan Fai bukanya sama Mami kan, sampai Mami Fai udah yakinin kan, lulus nih nggak ada tidaknya, tapi Fai masih kekeh gitu mau nyoba lagi, keluar dari website, masukin lagi akunnya. Terus pas udah mastiin kedua kalinya kalau udah lulus kan, itu baru kayak awalnya belum senang sih, kayak bengong dulu gitu kan, ini udah nih gitu, gini aja nih gitu. Maksudnya kayak lulus terus kita ngapain gitu kan. Terus kayak abis itu pas udah mencerna keadaan, baru kayak, oh gini ya rasanya, ini resmi nih jadi mahasiswa baru gitu kan, excited banget gitu kan. Gitu sih, kayak kalau senang ya nggak usah ditanya lagi ya gitu. Sama bersyukur juga itu sih. Terus Kak Rani sama Kak Fai kan udah di Universitas Andalas ini kira-kira 1 tahun sampai 2 tahun kan ya. Nah gimana sih sebagai mahasiswa baru, bagaimana cara beradaptasi dengan dunia kampus di sini Kak? Nah, kalau aku ya, kita tuh kenali dulu lingkungan kampus kita. Iya benar. Kita semua tahu ya, kalau Unan tuh luas sekali kan ya. Nah, jadi kayak dari gedung ini ke gedung itu, dari ini ke itu tuh jauh-jauh jaraknya. Nah, kita sebagai mahasiswa baru, kita harus kayak mencobalah untuk keliling Unan, kayak cari tahu perpus ada di mana sih, terus bank center ada di mana sih gitu kan. Jadi nanti kalau kita udah pas ada perlu gitu, kayak kita udah nggak nanya-nanya lagi ke orang, kita udah tahu tujuan kita tuh kemana gitu. Nah terus juga kayak kan kita udah mahasiswa nih, kita harus lebih memperluas relasi kita ya. Nah jadi kayak pertemanan itu jangan cuma sampai di jurusan kita aja, tapi kita sebanyak ini loh jurusan di Unan. Masa ya kita cuma temenan sama teman-teman di jurusan kita aja gitu ya. Temenan lah sama anak teknik, temenan lah sama anak kedokteran, temenan sama anak fisip gitu ya. Nah kayak pokoknya kita tuh usahakan di setiap jurusan tuh kita ada loh kenal orang gitu. Karena kita sebagai mahasiswa ini nggak cuman belajar di kelas melulu gitu, kita tuh lebih banyak kegiatan di luar gitu, dan kita butuh relasi-relasi itu gitu. Iya benar. Kalau Fai gimana sih Fai adaptasi gitu kan dari SMA ke universitas gitu kan. Yang dibilang Kak Daniel ini benar banget gitu kan. Selain itu Fai sendiri juga nyiapin mental sih, karena gimana ya, Fai sendiri orangnya yang emang buat adaptasi itu butuh waktu gitu kan. Jadi Fai emang butuh baca dulu kondisinya gimana gitu-gitu kan. Jadi di hari H itu emang juga butuh nyiapin siap-siap kaget sih kalau menurut Fai. Karena kita bakal kaget sama sistem belajarnya, kaget sama orang-orangnya, juga orang baru semua gitu kan. Dan juga kita harus nyiapin gimana sih cara bersosial yang baik gitu kan. Kayak kalau bisa ya kayak nggak usah malu-malu gitu, tanya aja biar kita bisa kenal kan di kelas tuh sama siapa aja. Karena kalau untuk di manajemen sendiri nih Kak, fun fact-nya kita tuh bakal banyak matkul yang tugasnya tuh kerja kelompok sifatnya. Iya benar. Jadi kita meski kita introvert atau emang anaknya pemalu gitu, kita nggak bisa kayak bertahan di situ aja. Kita harus bisa keluar dari zona nyaman, kayak cari lingkup pertemanan. Karena nantinya kalau kita tetap kayak gitu, kita juga yang bakal susah gitu kan. Karena kita juga butuh satu sama lain. Itu aja sih sama aku, kayak jaga
jaga mentalnya gitu kan, sama siapin buat jaga sosialnya juga. Nah, waktu jadi mahasiswa baru nih, Kak Rani sama Kak Fe ada nggak sih ngerasain perbedaan atau transisi waktu dari sekolah ke kampus gitu? Kalau Fai bedanya dari ini sih Kak, kayak keputusan yang kita ambil transisinya. Kalau di SMA kan ya udah misalkan jadwalnya dikasih kan, terus udah. Kalau di kuliah ya kita bisa milih sendiri gitu. Iya. Kita bisa strategiin kita mau liburnya hari apa. Kita mau liburnya Jumat kah, Senin kah, atau maunya di tengah-tengah kuliah kayak Rabu gitu biar ada jeda gitu kan. Jadi kembali lagi ke diri sendiri, kayak kita dilatih lebih mandiri gitu kan. Transisinya awalnya emang riweh ya gitu ngaturnya. Iya. Kayak gimana ya ini ngaturnya, ini dosennya ini gimana ngaturnya gitu kan. Tapi setelah dilalui itu jadi kita bisa paham kita maunya gimana, targetnya gimana, terus strategi kita buat menuju target itu gimana gitu. Sama itu juga sih kegiatan di luar kelas, kemanitiaan, organisasi, itu kan semuanya nggak ada yang sifatnya dipaksa gitu kan. Jadi literally kebutuhan kita gitu. Kita maunya output yang kita dapetin dari semua itu impact-nya ke kita gimana gitu. Ya udah lagi-lagi kembali ke strategi kita gitu sih Kak. Nah, aku sama ya sama kayak Faye tadi. Kalau di masa SMA kita tuh kayak kebiasaan diatur gitu loh, kayak kelas kita diatur gitu kan. Terus kita juga ngerasa kita nih belum bisa sebebas mahasiswa. Bebas di sini tuh kayak yang kayak dibilang V tadi, kita ngatur jadwal kita sendiri gitu kan. Terus milih organisasi apa ya yang cocok buat kita gitu kan. Kayak apa sih benefitnya nanti gitu. Kita harus pintar bagi-bagi waktu itu gitu. Nah, apalagi nih kalau yang anak kosan ya, kayak dari pagi kampus gitu kan, terus ikut organisasi segala macam, ntar pas pulang sore gitu kan, terus nyampe di kosan juga harus masak misalnya ya, terus harus nyuci. Itu suatu hal yang kayak benar-benar ngebikin kita tuh kita harus mandiri kali gitu. Pokoknya kita jadi mahasiswa tuh kita harus mental kita harus kuat gitu lah kan. Nah, dimana nggak ada orang tua kita yang masak buat kita gitu kan. Terus dimana cuman makannya ayam geprek ya. Nah, mungkin bagi orang yang tinggal sama orang tuanya ya ayam geprek tuh makanan mewah kali ya. Nah, bagi kita yang anak kosan makan ayam geprek tuh kayak kita udah biasa. Kita tuh yang makanan mewah tuh bagi kita tuh ya makanan orang tua kita lah ya, yang dibikin orang tua kita gitu. Nah, jadi transisinya itu sih kayak emang lebih mental kita tuh dipersiapin kali gitu kan. Kita tuh memang kuliah ini kayak masa-masa bebas, tapi kita tuh harus kuat mental kita buat menghadapi masa-masa bebas itu gitu loh. Kita harus pandai-pandai sih menghadapi itu. Nah, jadi kan sebelum kita memasuki fakultas nih, sebelum kita belajar juga kan. Nah, kan itu ada acara bakti dari UNIF kan, dari Universitas Andalas. Nah, gimana nih pendapat kakak acara bakti kita, seru atau biasa aja sih atau gimana? Nah, kalau menurut aku bakti itu sendiri kayak meaningful banget sih, kayak membantu ya buat kehidupan kampus selanjutnya. Kan sebelumnya mungkin Fai bisa sih cari tahu tentang UNAN gitu kan dari TikTok maybe atau website dan medsos lainnya gitu kan. Tapi yang itu tuh yang Fai tahu tuh cuman kulit luarnya doang gitu loh. Gimana sih di dalamnya itu Fai nggak tahu gitu kan. Tapi di bakti ini kayak di hari pertama ya kalau nggak salah itu ada penyampaian materi-materi gitu terkait perkuliahan, sistemnya gimana, kayak di mana kita dikasih jatah atau apa gitu kan. Kayak Faye jadi paham, oh gini ya ternyata sistem perkuliahan. Jadi kurang lebihnya tuh Faye nggak bakal kaget-kaget banget nanti pas masuk kelas gitu kan. Dan juga ada sesi pengenalan UKM. Jadi kayak Faye ngerasa itu oke banget sih, dimana nanti Faye sendiri kan UKM-nya kan banyak kan ya Kak, kita tahunya banyak kan. Mungkin kalau nggak ada bakti Faye nggak bakal tahu semua UKM, dan nantinya tuh bisa jadi Faye nyesel gitu lah, misalkan semester 6 gitu Faye baru tahu ada sinematografi gitu kan, sedangkan Faye minat gitu ya, kenapa nggak dari kemarin gitu kan. Tapi dengan adanya bakti dikenalin UKM-UKM-nya, dan juga ada penampilan dari UKM sendiri tuh, UKM itu gimana gitu, kerjanya apa dan apa gitu kan. Jadi Faye sendiri punya target gitu kan, kayak Faye kayaknya pengen ini deh, pengen ikutan ini, ntar ini deh, karena Faye emang anaknya suka gini. Jadi gitu sih Kak, jadi kayak punya target lah di UNIF gitu, karena udah tahu juga itu sih. Oke.
Aku mau nambahin ya ke yang kata-kata V tadi tuh relate sih. Aku mau nyambahin dari segi relasi. Nah, sebelumnya kalau kita nggak ada acara bakti nih ya, nggak ikut bakti, mungkin teman-teman kita emang cuma lingkup di jurusan atau paling luas di fakultas kita aja ya. Nah, tapi karena adanya bakti, kita dari bermacam jurusan gitu ya disatukan dalam satu kelompok gitu. Kita sosialisasi di sana gitu kan, kayak saling kenal. Itu tuh kayak sangat-sangat ngebantu sih gitu kan, dimana kita tuh nah kita bisa loh kenal sama mereka yang beda jurusan sama kita gitu kan, kayak misalnya nih di fakultas ini lagi ngadain acara ini, karena kita ada kenalan dari fakultas itu, ya udah kita bisa ikut acara mereka gitu kan. Kayak aku lebih ke itu sih, manfaat benar-benar yang kerasa sama aku ya dari bakti itu, relasi kita benar-benar luas jadinya gitu karena kita disatukan dari berbagai jurusan itu sih. Aku juga setuju sih sama itu, kayak aku juga pernah kan kayak ikut bikin event gitu sama temen yang di jurusan. Nah kan eventnya masih ongoing gitu kan. Terus kayak karena kita punya temen di luar fakultas, kita bisa juga ngajakin, yuk sini dong ikutan event kami ini kan, kita jadi saling menguntungkan satu sama lain gitu. Kan bakti ini 2 hari atau 3 hari ya acaranya. Nah, apa sih momen yang paling berkesan sama bakti? Oke, momen yang paling berkesan selama bakti 22 kalau aku berarti ya, tadi aku nyinggung tentang relasi, mungkin momen yang berkesan masih tentang relasi, dimana sebelumnya pas SMA nih ya, temen aku kayak itu-itu aja gitu kan, terus pas sudah kuliah nih, nge-save nomor teman kayak kedokteran si A, kayak wow nggak sih gitu kan. Wih, aku ada temen dari kedokteran nih gitu, aku terus teknik mesin si A, wih keren gitu kan, kayak aku kayak gimana ya, itu suatu hal yang bagi aku sendiri ya, itu kayak seneng gitu loh punya temen-temen yang beda fakultas, punya temen-temen yang istilahnya orang-orang hebat lah ya, yang berhasil lulus di jurusan-jurusan bagus di UNAN ini gitu sih. Aku seneng, kayak aku kayak pertama kali kan aku nge-save nomor orang yang ada jurusannya kayak gitu, keren sih aku bisa temenan sama orang-orang hebat ini gitu loh. Ya gitu sih. Kalau Faye gimana nih? Buat Faye sendiri, momen yang paling gak bisa Faye lupa ya di bakti itu, selain itu juga relasi itu juga, dimana Faye juga kaget kan punya teman-teman, oh ini ya rame banget Faye, UNAN nih rame banget gitu kan. Terus kalau rangkaian kegiatannya itu yang Faye nggak bisa lupa itu pas bikin mozaik. Yang kita yang di lapangan. Jadi kan kami kan awalnya kenalnya cuman yang sekelompok bakti, dan itu belum semuanya kan. Jadi kita tuh awalnya dikumpulin sebelum masuk ke lapangan, dan di situ tuh awalnya sempat bingung kayak gimana ya sistemnya ya mau ngelaksanain ini, sedangkan Faye itu selama ini liatnya tuh kayak hasilnya aja gitu Kak, kayak yang di video-video tuh kan dari atas gitu kan, tapi nggak tahu nih gimana kita sebagai yang ngelaksanain itu. Tapi sempat pressure sih, gimana ya kalau aku salah sendiri ya, dan itu merusak rencananya gitu kan. Tapi ternyata kecemasan aku tadi tuh kayak sia-sia gitu loh, karena ternyata ada instruksi yang kayak ngebantu banget buat ngejalaninnya. Jadi aku, oh gini ya ternyata caranya. Dan juga pas pelaksana itu duduknya tuh kan rame-ramean gitu. Jadi kita have fun banget, bisa kenalan sama orang yang sampingnya, kamu namanya siapa, jurusan apa gitu, kayak gitu sih, seru banget. Dan sebenarnya pas bakti 2023 itu, pas mozaik itu hujan. Jadi kan lapangannya agak becek, bener banget. Tapi yang anehnya, yang bikin speechless itu, semua orang tuh kayak bikin negatif tuh into positif gitu. Yang nggak ada tuh yang berkeluh kesah, becek nih aku nggak suka kotor-kotor, nggak ada. Tapi bahkan mereka tuh kayak buka sepatu, terus kayak menikmati momen kali ya. Bener. Bahkan ada videonya juga yang sempat FYP nggak sih kemarin? Sempat lihat nggak Kak? Iya, aku lihat. Itu sih kayak berkesan banget bagi aku. Nah kan Kak Rani angkatan 2022 ya. Nah gimana sih rasanya selama ini kuliah di Universitas Andalas? Ada nggak sih istimewanya kakak kuliah di sini? Tentu istimewa ya. Rasanya kuliah di UNAN itu
karena Unan emang kampus impian aku, kayak aku senang ya. Alhamdulillah aku bisa kuliah di Unan kayak yang aku impikan. Terus apa sih keistimewaan Unan gitu ya? Bagi aku pribadi, Unan itu estetik. Bener banget. Aku setuju. Unan itu estetik, dimana kata orang gedung Unan nih mirip dengan markas Power Rangers gitu ya. Dan kayak unik sih gitu ya. Masa ya kampus nggak dicat tapi estetik loh gitu, iya kan? Banyak Nggak dicat tapi bukan berarti nggak ada duit buat ngecatnya, tapi emang di sanalah karakteristik Unan ya. Nah terus kita tahu juga ya Unan itu kan di atas bukit nih. Nah kayak pasti sejuk, adem, asri gitu kan. Kata orang Padang tuh panas gitu. Ya kami di Unan nggak panas gitu kan. Kami malah adem nih di sini gitu kan. Nah iya punya cuaca sendiri. Terus misalnya nih abis capek ya pulang kelas sampai sore, terus pas sorenya pulang gitu kan kayak lihat Unan yang asri ini kayak berasa healing bentar ya, kayak nggak perlu loh jauh-jauh healing, di sini juga bisa loh healing gitu kan, tiap hari pulang kelas bisa healing gitu ya, apalagi nanti kalau cuacanya bagus, terus duduk depan rektorat kan sambil lihat sunset. Itu kayak keren sih, jadi kayak kami nih nggak perlu loh jauh-jauh ke tepi laut ya buat lihat sunset, kayak dari rektorat Unan aja tuh udah bagus, lagi sambil ngemil ya, sambil cerita-cerita duduk di sana. Itu keren sih, istimewa banget menurut aku. Terus ada nggak sih temen-temen tuh lihat video Unan di musim semi? Nah iya itu tuh kayak wow, ini beneran di Unan gitu, kayak ih emang Unan boleh seindah ini gitu kan, kayak habis hujan juga kayak vibes-nya tuh beda, serius, kayak keren sih, istimewa kali loh Unan ini gitu. Nah, tentunya di Universitas Andalas ini ada yang dari Padang dan ada dari luar Padang ya. Nah, kakak sebagai anak rantau tuh, ada nggak sih perbedaan dari kota asal sama kota Padang tuh? Terus gimana sih rasanya kuliah jauh dari kota asal gitu? Nah, kalau Fai sendiri untuk rantau sebenarnya Fai udah pernah sih jauh dari orang tua waktu SMA, karena waktu SMA itu Fai sekolahnya asrama. Tapi yang bikin beda di asrama sama di sekarang di kos gitu kan, karena di asrama itu masih ramean gitu loh Kak. Kami sekamarnya tuh berdelapan gitu kan, jadi kayak kita tuh nggak ngerasa sendiri. Dan misalkan ada tugas pun kami bisa kerjain bareng-bareng gitu kan, yang kayak kita jumpa langsung gitu kan. Tapi bedanya kalau di kos yang awal-awal gitu kan, kayak abis pulang kampus tuh karena belum banyak kenal teman, ya udah kita pulang aja kan gitu kan. Pas pulang nyampe kos tuh sepi banget ya gitu, abis ini ngapain ya gitu, kayak beli makan sendiri gimana ya gitu kan, kayak lebih gitu sih, kayak lebih sepi aja gitu sendiri gitu kan. Dan semuanya emang bener-bener harus lakuin sendiri juga gitu kan. Tapi itu bisa diatasi sih seiring berjalannya waktu, setelah kita udah banyak tugas, udah kenal sama teman-teman juga, jadi yang kesendirian tadi itu tuh udah nggak ada lagi gitu kan, karena diisi waktunya misalkan sama kepanitiaan atau yang lain gitu. Itu sih bedanya dari Faye. Nah, kalau aku ya, aku sebelumnya kan dari Payakumbuh nih. Kalau Payakumbuh sama Padang, menurut aku nggak terlalu jauh sih perbedaannya ya. Palingan di Payakumbuh nggak ada laut. Nah, itu aja sih, nggak ada laut ya di Payakumbuh. Nah, terus kayak gimana sih rasanya kuliah jauh dari orang tua gitu kan. Nah, sama sih yang dibilang V tadi, kayak kalau kita ngekos nih kan di paling sekamar tuh 2 orang atau 1 orang. Nah terus nanti abis pulang kelas capek gitu, pas nyampe di kos ternyata kita sendiri itu kayak homesick sih gitu kan. Nah terus apalagi misalnya kalau makan nih keseringan ayam ya. Nah terus kayak misalnya lagi nelpon ke rumah nih, lagi VC, Bu di rumah lagi makan apa gitu kan, lagi apa nih lauk, terus dibilang lagi lauk ini, lagi lauk itu gitu kan, apalagi kalau dibilangnya lauk favorit kita ya, kayak itu bener-bener langsung bikin homesick kali gitu, kayak pengen juga, pengen pulang gitu kan. Nah cuman kayak yang saya bilang tadi, makin lama kita bakal makin terbiasa kok gitu, seiring berjalan waktu
kita makin sibuk juga ya ikut organisasi ini, ikut kepanitiaan itu, jadwal kuliah kita gitu kan. Terus makin banyak juga kenal teman-teman yang pasti kayak teman-teman ini ngajak pergi main lah sesekali gitu. Jadi nggak melulu kita di kamar aja gitu kan. Terus kayak kalau kita udah kayak gitu nanti bakal rasa homesick tuh nggak ada lagi kok gitu. Nah, ya itu sih seiring berjalan waktu kita akan nyaman sendirinya gitu, akan nyaman sebagai anak kos gitu. Itu sih. Nah, kan Kak Fei sama Kak Rani ini dari Fakultas FEB. Nah, mata kuliah apa aja sih yang ada di jurusan Kakak, atau mungkin ada yang kayak di mata kuliah di Saintek, atau mungkin emang pure ngitung-ngitung semua. Nah, gimana juga nih pas Kakak, apalagi kita habis UTS kan. Nah, gimana nih karena mungkin ada dosennya yang ganti kan. Nah, gimana nih menurut Kakak cara mempersiapkan buat dosennya masuk gitu mata kuliahnya? Nah, kalau aku pribadi ya, di akuntansi itu umumnya emang belajar angka-angka ya guys. Di akuntansi itu ada mata kuliah akuntansi keuangan 1, 2, 3, terus ada akuntansi keuangan lanjutan gitu ya. Terus ada akuntansi biaya, akuntansi pemerintahan, terus pokoknya emang kebanyakan akuntansi. Terus kami juga ada belajar statistik multivariat. Nah, terus apa lagi ya, perpajakan juga gitu. Nah, gimana sih persiapan untuk sebelum masuk mata kuliah itu gitu kan. Kalau aku pribadi kan kita ini milih kelas kita sendiri ya, milih jadwal kita sendiri. Di sana kita akan war tuh gitu kan. Nah, jauh hari sebelum jadwal dipilih, aku tuh ngehubungin senior nih gitu. Minta rekomendasi dosen dong bang kak gitu kan, mata kuliah ini bagusnya sama dosen apa, mata kuliah itu bagusnya sama dosen apa gitu. Kayak makanya aku bilang sebelumnya relasi itu penting, relasi itu penting gitu kan, karena itu bakal sangat ngebantu kita gitu kan. Kita sebagai makhluk sosial emang sangat butuh relasi itu gitu kan. Nah terus kita pandai-pandai juga kan sama senior gitu. Nah senior tuh mau kok bantu kita, nggak mungkin dia nggak mau ngasih tahu kan, nggak mungkin kayak ya cari aja sendiri, itu nggak mungkin banget. Nah pasti mereka ngebantu kita juga gitu kan. Nah jadi kayak dari jauh hari udah susun jadwal nih, misal hari Senin mau ambil matkul ini sama matkul ini gitu kan, dosennya siapa, jamnya apa gitu. Karena takutnya kalau nggak disusun dari jauh hari itu tuh pas kita war KRS tuh bakalan bentrok jadwalnya, dan akhirnya kita dapat kelas yang sisa-sisa gitu. Nah kayak terus juga kalau aku nih, aku ngajak teman-teman yang udah akrab lah sama aku, kita pas war KRS nanti kita milih jadwal yang sama ya gitu. Jadi kami rembukin sama-sama jadwalnya gitu. Jadi nanti pas di kelas kita belajar kan kita lebih nyaman ya kalau ada teman yang akrab sama kita di kelas gitu. Nah kita lebih mudah juga komunikasi tentang misalnya ada nggak paham nih, kita lebih mudah nanya-nanya gitu kan, atau belajar bareng gitu. Atau misalnya ada mata kuliah yang ngewajibin presentasi, itu kayak kita udah akrab loh sama mereka, kita bisa lebih leluasa loh buat presentasi nantinya gitu. Jadi menurut aku itu sih 2 poin penting. Yang pertama itu kita dari jauh hari kita ngebikin jadwalnya gitu ya, kayak minta rekomendasi ke cutting gitu kan. Yang kedua itu kayak kita ajaklah teman-teman dekat kita, teman-teman yang rasanya bakal nyaman belajar bareng kita gitu, buat satu jadwal sama kita gitu sih. Nah pastinya kan dari FEB ini kan kakak kan kayak nge-peer gitu kan nih, pasti kan ada kendala dalam pelajarannya kan. Nah gimana sih caranya menyelesaikannya, atau apa sih kendalanya gitu? Oke, kendala di jurusan akuntansi kalau aku ya. Sebelumnya udah aku singgung juga, aku MIPA dan emang belum ada belajar akuntansi gitu kan. Palingan dulu pas aku di SMA itu aku cuman belajar ekonomi dasar, dan itu emang dasar-dasarnya kali gitu kan. Jadi belajar akuntansi ini aku kayak emang mulai dari nol gitu loh. Nah jadi kayak pas awal-awal semester 1, semester 2 dulu itu aku kayak masih agak susah gitu ngebiasain diri aku, dimana teman-teman aku nih kebanyakan mereka dari IPS ya, yang emang udah belajar akuntansi. Nah aku yang sebelumnya nggak ada belajar akuntansi gitu kan, nah terus belajar akuntansi otomatis kita agak kalah dikit lah larinya gitu kan. Nah jadi aku agak susah memahami materinya gitu kan. Cuman
kalau cara aku gimana aku menghadapi itu balik lagi ke niat aku yang awalnya ya. Aku kan kayak bertekad, aku ngerasa cocok kok sama akuntansi gitu kan. Jadi aku ngemikirin tekad itu lagi gitu. Nah terus aku tanyalah ke teman-teman yang pandai nih, gak usah malu gitu, gak usah malu karena kita berbagi ilmu itu wajar kan. Nggak usah malu. Yang malu itu kayak kalau kita nggak dapat kita diam aja terus itu kita ngerugiin diri kita gitu kan. Nah aku nanyalah ke teman-teman nih, gimana ini gimana itu, ajak mereka belajar kelompok gitu. Mereka pasti juga ada kok bidang-bidang yang nggak mereka kuasai banget gitu kan. Misalnya ada aku kuasai nih, jadi kayak kita bisa saling ngebantu di sana gitu. Nah karena keseringan belajar bareng kayak gitu, belajar sama temen yang nyaman lah diajak bareng gitu kan belajarnya, akhirnya aku bisa kok ngatasin gitu. Jadi kayak aku bisa dibilang udah nyaman lah sama akuntansi sekarang, walaupun awalnya agak bingung sih gitu, takut ketinggalan lah sama temen-temen yang udah sebelumnya udah belajar akuntansi gitu sih. Kalau dari Kak Fai sendiri? Nah, kalau dari Fai sendiri, sebenarnya kalau di manajemen itu kayak lebih balance gitu sih antara hafalan sama yang hitung-hitungan. Nah, jadi kendalanya itu bener sih kayak yang dibilang Kak Rani, dimana start kita tuh beda-beda gitu kan. Ada yang sekolahnya emang udah belajar ini tuh udah expert, sedangkan sekolah Fai itu belum gitu kan. Jadi lagi-lagi ke penyesuaian diri gitu. Kayak kalau kita ngerasa ya belum ngerti, ya udah push ya bagian itu gitu kan. Nah, kalau yang di bagian matkulnya gitu ya, kendalanya itu sih kayak banyak matkul yang butuh buat dihafal dan lumayan banyak juga matkul yang buat hitung. Jadi kita harus jangan nih kayak kita bisanya ngafal aja, hitungan udah skip gitu. Gak bisa dong gitu. Karena kita butuh semuanya. Jadi gimana cara kita at least paham, bener gitu, at least paham. Dan aku setuju banget sama yang bilang Kak Rani, kita butuh teman. Karena aku sendiri juga gitu. Kadang Fai ada bagian hitung-hitungan yang Fai nggak paham, teman Fai paham. Jadi kita saling tukar-tukar gitu kan, saling ngajarin gitu. Karena kan kalau kita ajarin orang, kita jelasin lagi tuh bakal lebih nempel juga kan ya daripada belajar sendirian. Lebih gitu sih. Kadang ada juga matkul yang kayak pelajaran tuh ini emang gak pernah sama sekali loh aku bayang bakal belajar ini gitu. Kayak matkul yang emang ilmu baru banget gitu kan. Lebih-lebih itu lagi sih ekstra di belajar di kosnya, di luar kampusnya gitu. Mungkin cari buku di perpus, cari baca-baca jurnal juga. Itu sih cara-caranya buat ngatasin kendalanya kalau dari VK. Nah, karena podcast kita udah berakhir, maka boleh nggak sih kita minta close statement dari Kak Rani dan Kak Fai? Boleh dong. Boleh banget nih. Nah, kan dari tadi kita udah bincang-bincang banyak banget ya tentang bakti juga, tentang Fakultas Ekonomi dan Bisnis juga, dan tentunya Universitas Andalas pastinya. Nah, dari beberapa yang kami bilang, banyak nggak sih yang bikin menarik gitu ya? Menarik. Kayak yang bisa dicoba dan hal baru yang tentunya bakal bikin kita explore lagi diri kita di kedepannya. Nah, fun fact juga, Fakultas Ekonomi dan Bisnis ini definisi work-life balance gitu Kak. Dimana kita bisa nyeimbangin kuliah, tapi kita tetap bisa have fun. Nah, jadi buat calon rangers yang tertarik, ayo join di Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Bener. Nah, makasih ya untuk narasumber-narasumber kece kita, Kak Fai dan Kak Rani. Semoga bisa menjawab pertanyaan calon Rangers FFB ya. Sekian podcast kita hari ini. Jangan lupa buat like, comment, and share video kita. Dan jangan lupa nonton video kita yang lainnya ya. Ayo yang tertarik ke FEB, join ke FEB karena FEB tanpa kamu kurang satu. See you!